Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Riyadi. Nomor ujian 2020-40-8291 dengan nomor UKG 2015-0088-9780. Saya berasal dari program pendidikan guru sekolah dasar asal perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia, asal pengelola UP UNJ. Berikut kami akan menampilkan video pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 3, siswa sekolah dasar kelas 6 SDII Al-Abidin Surakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi yang ada Mas Haikal. Halo Mas Haikal. Halo Mister. Soalnya itu dia Mas Haikal sehat? Fine. Sehat ter, alhamdulillah ter. Sarapan dulu Mas Haikal. Oh tentu saja belum loh ter. Demi Zoom belum sarapan aku. Sarapan ya. Oke Mas Haikal, kita lanjut ke Mbak Caca. Halo Mbak Caca, good morning. Wah, ini Mbak Caca luar biasa sekali ya, semangat banget ya. Walaupun dalam perjalanan, tapi masih menyempatkan untuk ikut sinkronus pembelajaran. Semangat Mbak Caca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my friend. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you, prayer manner. Raise your hand, close your eyes, and pray. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tuhan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Persepsi itu mengingat kembali pelajaran yang lalu. Ada yang masih ingat? Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa aja sih? Medan magnet, dan formulir pengiriman barang ya. Ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan medan magnet? Listrik atau arus listrik yang menyebabkan voltase daya di mata listrik yang tepat sekali Mbak Vira. Dua jempol untuk Mbak Vira. Dua jempol. Hebat. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada yang masih ingat tentang apa aja sih dari formulir pengiriman barang? Yang paling utama itu ada apa? Hari ini kita mau belajar apa sih? Hari ini yang pertama kita akan belajar percobaan membuat net. Mister, magnet bisa dibuat.
Bisa. Mau tahu caranya? Ikuti ya. Yang kedua, setelah nanti kita belajar membuat magnet, kita nanti akan belajar mengisi form formulir pengiriman barang. Ya. Manfaat belajar membuat magnet. Yang pertama yaitu kita bisa membuat magnet itu sendiri. Yang kedua, dari magnet itu kita bisa membuat permainan. Ya, permainan apa? Nanti kita cari tahu. Yang kedua, kita belajar mengisi formulir pengiriman barang. Dan Mas, nanti kalau dimintain tolong orang tuanya, kalian mau mengirim barang ke temennya nih. Nah, nanti kalian harus mengisi form. Jadi dengan belajar ini kalian bisa, aku dulu pernah belajar ini sama Mister. Nah, itu adalah salah satu manfaat. Yuk, silakan. Tepuk semangat ya, Ter ya. Boleh, silakan. Ayo tepuk semangat. Gimana kasih semangatnya seperti apa? Gini. Tepuk semangat. Semangat gitu. Oke. Itu ya. Bareng-bareng. Mas Haikal yang aba-aba. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Terima kasih Mas Haikal. Sama-sama, Mister. Mbak Fira pernah beli mainan yang punya apa itu? Hiasan di kulkas. Oh iya betul sekali. Hiasan di kulkas yang ditempel di kulkas itu ya? Iya. That's good. Ada lagi selain Mbak Fira yang beli mainan yang menggunakan magnet? Atau ada yang pernah membeli magnetnya? Oh enggak ini. Magnetnya pernah nih. Pernah beli? Oke. Tahukah kalian dan Mas ya bahwa kita itu juga bisa membuat mainan atau membuat magnet ya. Mau tahu caranya? Oke. Sebelumnya kita mau tahu dulu nih apakah ada yang masih ingat tentang apa itu sifat-sifat magnet dan medan magnet? Siapa yang masih ingat? Siapa nih? Memiliki dua kutub. That's good. Ada lagi? Apa ya? Jika beda kutub maka jika beda kutub menarik. dia akan saling tarik menarik. Terus kalau beda kutub kak sama nanti tolak menolak. Iya, kalau kutubnya sama dia akan tolak menolak. Atau jika tarik terbesar itu ada di kutubnya atau di ujung-ujungnya itu ya namanya kutub. Atau di ujung-ujungnya. Terus yang ketiga, tahu Kak Mbak dan Mas? Terus yang ketiga, selalu menunjuk ke arah kanan dan selatan bila dibantu. Apa ya? Yang selalu menunjuk ke utara dan selatan. Kompas. That's good. Sifat yang berikutnya adalah memiliki dua kutub utara dan kutub selatan. Ada yang tahu? Kenapa kita sebut kutub? Apakah ada yang tahu cara membuat magnet? Ayo, ini yang sudah membaca pasti tahu nih. Cara membuat magnet. Aku lagi baca Menggosok. Betul sekali. Terus Elektromagnet dengan cara induksi. Very good. Ada lagi? Dengan cara elektromagnet. Dengan cara arus listrik ke arah. Oke, berarti udah siap semuanya. Nah, selanjutnya
Ini tadi betul ya, bahwa cara membuat magnet itu ada 3. Yang pertama dengan cara menggosok, dengan cara mengalirkan Elektromagnetik. Nah, ini elektromagnetik ini harusnya searah ya, Mbak. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga dengan cara induksi. Nah, ini gambarnya ya. Ini cara digosok. Jika kalian perhatikan gambar ini, apakah gosoknya ini boleh sembarangan? Gosok begitu. Kayaknya enggak terserah. Berarti apa nih, lihat putarannya? Searah, berlawanan atau sembarang? Arah Searah. Nanti kita cari tahu. Yang kedua, ini ya, induksi itu adalah semacam ini ya. Jadi nanti magnet didekatkan dengan benda elektromagnet, didekatkan dengan benda magnetis. Nanti dia akan menarik benda-benda yang ada di dekatnya ya. Yang ketiga dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, adapun cara yang pertama yaitu dengan cara menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosokkan kutub sebuah magnet pada benda logam. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, maka semakin kuat sifat kemagnetan benda logam tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan gambar dari pembuatan magnet dengan cara digosok ini ya. Jadi, yang perlu kalian ingat dalam membuat magnet dengan cara menggosok ini, yaitu kalian menggosokkan salah satu kutub magnet secara searah. Seperti ini ya. Nah, adapun cara lengkapnya dalam membuat magnet, kalian bisa simak video berikut ini ya. Kalian bisa perhatikan di sini sudah disediakan ada magnet, paku besar, dan juga ada paku-paku kecil. Sebelumnya, paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Bisa kita buktikan dengan cara mendekatkan ke paku-paku kecil. Nah, paku-paku kecil ini tidak dapat tertarik oleh paku besar, karena paku besar ini tidak memiliki sifat kemagnetan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu membuat magnet dengan cara menggosok. Ini adalah magnet batang. Magnet batang ini memiliki kutub selatan dan juga kutub utara. Kita dapat menggunakan salah satu kutub pada magnet ini untuk menggosok benda logam ini. Nah, berikut ini adalah cara menggosok logam. Jadi kita gosok perlahan dan secara searah. Gosok yang lama ya. Nah, jika sudah, kita bisa buktikan dengan cara mendekatkan paku besar ke paku-paku kecil. Apakah tertempel atau tidak? Ya, jadi percobaan pertama dengan cara menggosok ini berhasil. Terbukti paku-paku kecil itu dapat menempel pada paku besar. Selanjutnya, yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan benda dengan magnet sehingga benda tersebut memiliki sifat kemagnetan. Nah, benda yang dimaksud adalah benda logam ya. Di sini kalian bisa perhatikan gambar ini ya. Jadi alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama ada tiang besi, kemudian ada magnet, dan benda logam yaitu besi atau baja. Adapun cara lengkap untuk membuat magnet dengan cara menginduksi, kalian bisa perhatikan video berikut ini ya. Yang pertama, kita letakkan sebuah magnet. Kemudian meletakkan sebuah paku. Sebenarnya untuk membuat magnet dengan cara induksi ini, kita memerlukan tiang besi. Tetapi karena kita membuatnya di rumah, jadi cukup tempel saja menggunakan isolasi. Nah, posisi antara magnet dan benda logam harus diberi jarak ya. Jika sudah, kita coba letakkan benda pada paku. Apakah bisa tertarik atau tidak? Ya, ternyata paku kecil bisa menempel pada paku besar. Artinya percobaan kedua ini berhasil. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara menginduksi.
yaitu dengan mendekatkan atau menempelkan suatu benda logam dengan magnet sehingga benda logam tersebut atau paku besar berubah menjadi magnet. Cara yang ketiga untuk membuat magnet yaitu bisa dengan cara mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengaliri arus listrik. Arus listrik dapat menimbulkan kemagnetan. Magnet yang terbentuk karena dialiri arus listrik disebut dengan elektromagnet. Nah, berikut ini merupakan cara untuk membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Adapun bahan yang digunakan ada baterai, ada logam, dan juga ada kawat atau serabut tembaga. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak video berikut ini bagaimana cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Bahan yang harus kita persiapkan yaitu ada baterai, kemudian ada serabut tembaga atau kabel. Serabut kabel ini berasal dari sebuah kabel yang sebelumnya telah kita kupas kulitnya ya. Nah, langkah yang kita lakukan adalah dengan menggabungkan kedua baterai ini, yaitu dengan mendekatkan kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Jadi ini adalah kutub positif dan ini kutub negatif. Nah, jadi tampilannya seperti ini dengan menggunakan isolasi. Jika sudah, selanjutnya kita lilit logam atau paku yang sudah disiapkan menggunakan serabut tembaga atau kawat. Nah, ketika melilit, sisakan ujung kabel atau ujung serabut tembaga untuk nantinya akan kita hubungkan ke ujung baterai. Jadi cara melilitnya itu seperti ini ya. Nah, jika sudah sampai ujung, kita mampatkan. Jadi kita melilitnya sampai semua paku tersebut tertutup oleh serabut tembaga. Semakin banyak lilitan, maka semakin bagus. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu dengan menempelkan serabut-serabut ini pada ujung-ujung baterai. Nah, kita tempelkan isolasi ya, karena nantinya bisa panas. Nah, ini juga kita tempelkan isolasi. Nah, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jadi, magnet sudah siap kita uji coba. Nah, kita siapkan paku-paku kecil juga ya. Untuk mengetahui berhasil atau tidak, mari kita dekatkan dengan paku-paku kecil. Apakah paku kecil tertarik atau tidak? Ya, percobaan ketiga berhasil. Jadi inilah cara membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Jadi kita tahu bahwa baterai merupakan sumber energi listrik. Nah, kalian bisa mencoba membuat di rumah ya. Semoga berhasil. Materi selanjutnya. Percobaan. Oke, Mister akan slide videonya Mbak Fira. Ini tante doang kan? Udah, kita doang tante. Nempel nggak Mbak? Berhasil tidak? Enggak. Nggak berhasil. Kalau nggak berhasil, kita boleh dekatkan lebih dekat lagi. Enggak, tetap enggak. Nggak berhasil juga? Enggak. Berhasil? Enggak. Masih nggak berhasil. Oke, tidak apa-apa. Oke, terima kasih kepada Mbak Fira. Kita seperti dulu.
Oke, demikian tadi Mbak dan Mas percobaan yang sudah dilakukan oleh kelompok kedua Mbak Vira ya. Nah, nanti hasilnya silakan ditulis di LKPD ya. Tadi percobaan menggunakan bahan magnet. Terus magnetnya tadi magnet kulkas ya kalau nggak salah ya. Sepertinya kecil. Nah, nanti ditulis kira-kira kenapa tadi tidak berhasil gitu ya. Karena terlalu kecil magnetnya. Oke, that's good. Nanti di akhir kita akan presentasikan. Oke, langsung lanjut ke berikutnya. Ada kelompok Mas Haikal. Mas Haikal, ready? Ready selalu, Mister. Oke, silakan kepada Mas Haikal. Waktu dan tempat kami silakan. Aku siapin tempatnya dulu, Mister. Oke. Halo, semangat Kal. Ini, Mister. Wih, penempatannya bagus. Komplit banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal bagi yang belum kenal. Aku mau membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Bahan-bahan yang diperlukan adalah paku yang besar banget ini. Kelihatan atau tidak, saya tidak tahu. Paku yang sangat besar. Dan kawat. Ini kawat. Dan baterai. Aku tidak sebutin mereknya apa, yang jelas ABC 5 dasar ya. Dan ini aku menggunakan ini. Isi strapless. Oh, Masya Allah. Dan kita taruh aja isi straplessnya di sini. Mohon maaf tempatnya seadanya. Itu HP dipakai Mas buat Mister aja. Bukan Mister, lagi ada tempat hitam Oh, oke, silakan. Seperti video yang tadi, ini kawat dililit-lilitin di ini di paku. Terus nanti jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Terus baterainya disambungin di sini. Aku udah nyoba katanya Mister kemarin, katanya baterainya panas, ternyata tidak. Dan ini seperti ini nanti jadinya. Dan mari kita coba. Tuh. Bisa kelihatan atau tidak? Berhasil, Mas. Berhasil. Tuh. Tuh. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu Mas Haikal semuanya yuk. Alhamdulillah. Oke, Mister. Ya, terima kasih Mas Haikal. Demikian tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil percobaan kelompok 1 tadi berhasil. Alhamdulillah. Tapi dari kelompok 1 mohon maaf karena tadi Hana nggak ada. Dan digantikan iya, ada kendala. Terus kalau kesimpulannya kesimpulan menggosok, semakin lama kita menggosok benda magnetis, maka kekuatan magnet yang dihasilkan semakin besar. Hal ini terbukti dari hasil percobaan di mana ketika benda magnetis digosok sebanyak 5 kali, isi staples tidak ada yang menempel. Ketika digosok 20 kali, ada 4 staples yang menempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok 2. Ini cuma kesimpulan. Ini kesimpulan aja atau semuanya? Kesimpulannya aja Mbak, nggak apa-apa. Jadi kesimpulan dari membuat magnet dengan cara induksi,
Semakin dekat jaraknya, maka semakin besar medan magnet yang dihasilkan. Dan semakin besar sumber magnet, maka semakin besar pula kekuatan magnet yang dihasilkan. Ya. Terima kasih. Kita kasih applause untuk kelompok 2. Lanjut yang terakhir. Yang terakhir ini kelompok kuis ya. Kelompoknya cowok-cowok nih, cowok-cowok ganteng nih. Yuk, kelompok 2 siapa? Kelompok 3. Ya, langsung kesimpulan ya, Dar. Ya, silakan yuk. Siapa? Ada kelompok 2 perwakilan? Mas Al-Safa. Oh, Mas Alfa. Silakan Mas Alfa. Waktu dan tempat kami persilakan. Kedengaran belum? Sudah. Kedengaran belum? Lar. Cari kesimpulannya. Oh, ini. Kesimpulannya adalah semakin banyak lilitan di paku, maka semakin besar kekuatan magnet. Udah. Pendek banget. Jadi kesimpulannya tadi adalah Mas Alfa, semakin banyak lilitan kabel di paku, maka semakin besar kemagnetannya yang dihasilkan ya Mas ya. Kekuatan magnet. Ya. Oke, betul. Oke, that's good. Tepat sekali. Yuk, kita kasih tepuk tangan, kasih applause untuk kelompok 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan masih kalian. Demikian tadi ya. Kita sudah melihat video tutorial, terus kalian juga sudah mempraktekkan membuat magnet dan hasilnya berhasil. Dan yang ketiga kita sudah mempresentasikannya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya very good. 2 jempol untuk kalian semua. Oke, tahukah kalian Mbak dan Mas bahwa permainan yang ada di sekitar rumah kita ini punya banyak pelanggan, ya. Toko tersebut sering mengirim pesanan ke berbagai wilayah dengan menggunakan jasa kurir, ya. Apalagi ini di masa-masa pandemi seperti ini, kan kita lebih biasa belanja online ya. Ayo siapa yang pernah belanja online? Saya, Mister. Saya malah punya toko online, Mister. Punya toko online juga, Masya Allah. Nanti kita berbagi cerita ya, Mas Haikal ya, ini tadi ya. Ya, jadi Mbak dan Mas sekalian, toko tadi ya, misalnya toko tadi yang kebanjiran orderan nih, misal beli mainan yang ada magnetnya. Terus itu rumahnya kan jauh nih, tidak bertemu langsung. Lewat mana? Lewat toko online, lewat WA. Nah, itu dikirim. Kirim lewat mana dia tahu nggak biasanya? IG. Ya betul, ada TV, ada apa lagi? Si cepat. Nah, betul ya itu ya. Nah, bahwa ketika kita mau mengirimkan barang, itu ada formulir pengiriman barang yang harus kalian isi. Apakah kamu masih ingat informasi apa yang perlu dicantumkan dalam mengisi formulir pengiriman barang? Ada apa aja? Ada nomor alamat itu penerima, terus nomor alamat dari kita, terus nomor handphone. Oke, that's good. Identitas ya, betul sekali Mbak Timbara. 2 jempol untuk kamu. 2 jempol, hebat. Kan bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah contoh formulir pengiriman barang. Mbak dan Mas sekalian, contoh ini ada banyak sekali ya. Jadi toko satu dengan toko satunya itu tidak harus sama formulir pengiriman barangnya. Boleh berbeda. Tapi intinya adalah di sini. Ada pengirim, ada penerima. Di samping itu, sebentar, dulu. Di samping itu, ini juga ada yang namanya nih keterangan barang apa yang dikirim, jumlahnya berapa, ya, bobotnya berapa. Nah, yang terakhir ini ada nama pengirimnya. Nah, untuk contoh ini, Mbak dan Mas sekalian, Mister banyak sekali menemukan di internet. Kita perlihatkan lagi. Oke, Mbak dan Mas, sekarang kelihatan enggak nih? Ya, di sini ini ada contoh, Mister klik 1. Nah,
open in new page. Nah ya, ini contoh ya. Nah, nanti kalian bisa melihat-lihat contoh-contoh formulir pengiriman barang, ya. Isilah data penerima dengan huruf besar. Huruf besar. Nah. 2. Isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. 3. Isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. 4. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan dan kecamatan. 5. Isilah kota dan kabupaten di mana penerima berdomisili. 6. Isilah provinsi di mana penerima berdomisili. 7. Isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. 8. Isilah nomor telepon penerima. Oke, good. Terima kasih Mas Safa. Baik, Mister jelaskan satu persatu. Mbak dan Mas, yang pertama itu isilah data penerima dengan huruf besar. Hurufnya bukan besar, itu enggak ya. Yang dimaksud di sini adalah huruf kapital. Huruf kapital. Kapital ya, that's good. Kenapa kok pakai huruf kapital? Salah satunya adalah menghindari huruf-huruf yang agak mirip, misal A dengan D itu kan kadang orang suka agak mirip-mirip gitu. Tapi kalau huruf kapital itu insya Allah lebih jelas. Yang berikutnya adalah tulis nama awal penerimanya. Misal penerimanya Yusuf Riyadi. Yusuf Riyadi kan ada dua ya, Yusuf dan Riyadi. Maka di sini nama awalnya itu adalah Yusuf. Nama berikutnya, nama akhirnya adalah Riyadi. Seperti itu ya, paham ya? Yang berikutnya adalah isilah alamat lengkap. Ada nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, dan kecamatannya. Ya, setelah itu isi nama kotanya. Dia ada di kota mana atau kabupaten mana? Misal di kota Klaten atau di Kabupaten Sukoharjo gitu. Yang selanjutnya tugasnya. Yang terakhir ini yang paling penting. Isilah nomor telepon penerima. Ada yang tahu nggak Mbak dan Mas? Kenapa nomor telepon sangat penting dicantumkan? Kalau kebelasuk Karena jika nanti tiba-tiba kayak tersesat gitu kan bisa nelpon. Betul, ya tepat sekali dikatakan oleh Mbak Haikal dan Mas Eka dan Mbak Tifara. Ya, bahwa fungsi nomor telepon ini adalah untuk mempermudah kurir, ya. Kurir itu yang mengantar. Takutnya nanti kalau kurirnya nanti tersesat, misalnya rumahnya jejer-jejer banget nih, atau rumahnya ada di paling belakang gitu. Dia bisa telepon, ya. Telepon ke siapa? Ke penerima. Halo Bapak dan Ibu, ini saya udah sampai di gang ini, rumahnya nggak ketemu. Nah, seperti itu ya. Sekarang saatnya kalian mengisi formulir, ya. Formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk yang sudah kita bahas tadi, ya. Adanya di mana? Adanya di LKPD tadi ya. Setelah ini kalian download LKPD. Kalian mau membuat contoh aja ya, mau mengirim barang kepada saudara kalian luar kota. Nanti kalian butuh apa? Butuh data diri dari orang yang dikirimi dan alamatnya, terus data diri kalian, ya. Sampai sini jelas, paham? Demikian tadi Mbak dan Mas, pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang saatnya kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah, kita tadi belajar apa sih? Ada yang bisa menyebutkan tadi? Oh, Mbak Ali. Kita tadi belajar magnet dan kurir, pengiriman barang. Formulir pengiriman barang. Oh, that's good. Di formulir pengiriman barang tadi, ada identitas sendiri. Identitas apa? Pengirim. Oke, that's good. Ada apa lagi? Data pengirim. Data pengirim dan juga buat magnet ada 3 cara. Ada yang masih ingat nggak cara apa aja tadi? Gosok. Dengan cara menggosok. Nah, cara menggosok tadi apakah menggosoknya boleh sembarangan atau harus searah? Tak boleh, tak boleh. Oke, Harus satu arah. Mas kalian kesimpulan pelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Bisa kalian praktekkan dalam kehidupan nyata ya, bisa untuk membuat mainan atau bisa untuk membantu mencari benda-benda kecil yang bisa kalian gunakan magnet menariknya. Selanjutnya adalah refleksi. Refleksi itu adalah
kendala, masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran hari ini. Terus solusi apa yang sudah kalian praktekkan? Siapa yang bisa memberikan refleksi hari ini? Refleks. Saya, Mister. Oke, Mbak Banyak Tifara. banget, Kepada Mbak Mister. Tifara. Refleksinya apa Mbak Tifara? Ada kendala apa hari ini? Tadi kayak suaranya itu masih berjalan tapi videonya itu yang gerak-gerak itu hanya videoku. Jadi yang lainnya itu kayak nggak gerak gitu videonya. Oke. Terus ya aku restart, aku join lagi. Terus tadi juga sempat putus-putus. Suaranya putus-putus ya Mbak ya? Iya, Mbak dan Mas sekalian, kita masih berada di masa pandemi, di mana di masa pandemi ini mengharuskan kita untuk berhati-hati, ya, terutama untuk tidak keluar-keluar dulu. Yang kedua, bahwa kita tetap harus bersyukur. Kita masih diberi nikmat kesehatan ya. Di luar sana Mbak dan Mas, jika kalian tahu, banyak sekali orang yang tidak seberuntung kita. Dengan apa? Yang pertama dengan protokol kesehatan. Patuhi itu protokol kesehatan. Apa saja sih? Pertama adalah rajin cuci tangan. Sering-sering cuci tangan ya, menggunakan sabun. Atau kalau kalian di luar, bisa menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, itu pola makan yang bergizi, pola makan yang sehat ya, banyak makan sayuran, terus madu dan juga itu ya buah-buahan. Mbak dan Mas sekalian, walaupun kita berada di pandemi, kita belajar secara daring, kita tetap harus bersemangat. Semangat tidak belajar walaupun daring? Semangat. Oke, betul. Nah ya, literasi kita tingkatkan Mbak dan Mas ya, kita kurangi main game-gamenya ya, kita perbanyak melihat video-video pembelajaran ya, YouTube, internet, Google ya, seperti yang tadi Mister praktekkan, itu adalah pemanfaatan teknologi ya. Sumber belajar kita itu tidak dari buku. Kenapa Mbak? Kalau buka YouTube buat main gitu? Ya, kalau kalian buka YouTube-nya untuk mencari informasi, terus tutorial, itu sumber belajar Mbak ya. Bahwa belajar itu tidak harus dari buku ya, dari internet banyak sekali. Itu untuk menambah wawasan kalian. Pak, setelah ini ada evaluasi ya, evaluasinya terbuka dulu ya. Oke, Mbak dan Mas sekalian, ya, setelah kita tutup pembelajaran kita, setelah ini tolong dikerjakan evaluasi ya. Evaluasi ini adalah untuk mengetahui sebatas mana pemahaman kalian tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ya, jangan lupa dikerjakan, tulis nama dan nomor absen. Ada 10 soal ya. Dengan membaca doa penutup majelis, Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Mister Yusuf, sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.